Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Salim Tejo. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 02 Popaito Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072102, nomor UKG 7503310000188. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi qada dan qadar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya serta selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian bagaimana kabar hari ini? Apa sudah sarapan dari rumah? Ya. Alhamdulillah sudah sarapan dari rumah. Nah, kenapa harus sarapan dari rumah? Agar tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat. Kemudian kalau di sekolah kita tidak mengantuk, ya, ada semangat gairah belajar itu tinggi. Nah, Pak Guru harapkan setiap berangkat dari sekolah itu sarapan terlebih dahulu, kemudian memberi salam kepada orang tua, cium tangannya, dan kita berangkat sekolah. Kemudian sampai di sekolah kita membersihkan kelas, membersihkan halaman lingkungan sekolah supaya kegiatan sekolah terlihat bersih. Nah, Pak Guru lihat semua pada hari ini hadir semua, tidak ada halangan satu orang pun, jadi semua hadir. Hadir ya semua ya. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Silakan ke depan. Semua angkat tangan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita pada hari ini berkah. Silakan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Temani yang sudah memimpin doa. Nah, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya ilmu yang kita dapatkan ini berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita akan bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu akan sia-sia. Ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak berdoa, maka ilmu itu kita bisa gunakan dalam hal-hal yang negatif. Contohnya, kalau kita pintar tapi ilmu tidak berkah, maka ilmu itu kita bisa gunakan untuk mencuri, untuk membohong orang lain, ya. Tapi kalau ilmu itu yang berkah, maka insya Allah ilmu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik, yang menjadi juara kelas, menolong orang lain, membantu orang lain, ya. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu nasional. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional. Halo, halo Bandung. Oke, silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3, ya. Materi pada kesempatan hari ini, materi kita hari ini tentang qada dan kadar. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat memahami qada dan kadar. Apa? Peserta didik dapat memahami qada dan kadar. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan qada dan kadar. Peserta didik dapat memahami qada dan kadar dengan metode problem based learning. Ya, jadi anak-anakku semua harus bisa memahami apa itu qada dan kadar. Coba Pak Guru tanyakan, kira-kira qada atau kadar ketika kita dari rumah pergi ke sekolah, termasuk apa dia? Qada apa kadar? Apa? Qada apa kadar? Kadar. Oke, kenapa dia kadar? Karena bisa diubah. Tepuk tangan semuanya. Pak Guru tanyakan kembali. Ketika pagi tadi kan habis malam, pagi hari. Itu pagi itu apa qada apa kadar? Apa? Kadar, ya. Dia termasuk kadar karena sudah tidak bisa diubah kembali. Nah, kalau dia pagi, ya mungkin pagi itu kamu jadikan malam, ya kan? Karena dia tidak bisa diubah. Apalagi yang termasuk kadar. Oke, matahari yang terbit, ya, dari timur ke barat. Malam hari itu yang tidak bisa diubah. Orang yang apa lagi? Apa? Kematian pasti datang. Apa lagi? Oke, bumi dan planet-planet itu berputar sesuai porosnya. Itu dia sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Guru lihat semua ini sudah memahami tentang qada dan kadar. Coba kita akan simak bersama-sama video di layar. Oke, silakan disimak ya.
Guru hidupkan dulu LCD-nya. Hari ini kita akan menyimak video. Kita akan menyimak video tentang qada dan qadar. Silakan dipahami, silakan dicermati, kemudian nantinya kita bisa menjelaskan apa yang kita lihat. Oke. Kita mengamati video. Selanjutnya kita akan simak sama-sama. Pemirsa, sebuah video prosesi pemakaman warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, beberapa warga mengusung keranda jenazah menuju pemakaman sambil berlari kencang hingga bisa membahayakan pengusung maupun jenazah. Inilah video amatir proses pengusungan jenazah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang viral dalam beberapa hari terakhir. Dalam video, beberapa orang membawa jenazah Sahroni, kepala desa Kelumut, Kecamatan Wonorejo, menuju pemakaman. Namun proses pengusungan jenazah dilakukan dengan cara berlari. Padahal jarak antara lokasi persemayaman hingga ke pemakaman cukup jauh, sekitar 50 meter. Sementara puluhan warga pengantar jenazah justru berjalan santai jauh di belakangnya. Menurut warga, peristiwa ini memang tak lazim terjadi karena biasanya warga membawa keranda jenazah dengan cara berjalan biasa. Cepat pernah, tapi nggak pernah dilihat lari kayak gini gitu. Baru kali ini saya melihat keranda secepat itu. Menurut salah satu pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan, secara syariat Islam, mempercepat pemakaman jenazah memang dianjurkan. Namun jenazah sebaiknya tidak dibawa berlari karena bisa membahayakan warga yang mengusung dan juga membahayakan jenazah itu sendiri. Pemakaman jangan lama-lama. Sejak mulai meninggal, kalau itu bisa dibersihkan, tapi bukan lari seperti itu. Dan itu membahayakan kalau nanti jatuh. Malah haram itu dosa. Nah, sehingga pemahaman itu orang baik itu dan buru-buru masuk alat barisan. Hingga saat ini video viral pengusungan jenazah dengan cara berlari di Pasuruan telah mendapat 4.000 lebih komentar warganet. Dari Pasuruan, Jaga Samudra iNews melaporkan. Oke, itu video yang pertama. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan Oke, itu tadi video yang pertama ya. Bisa kita simak. Tadi bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Oke, silakan diingat itu apa video yang kita lihat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat video selanjutnya. Pemirsa, sebuah video prosesi pemakaman warga di Kabupaten. Oke, video selanjutnya.
menyimak video tersebut, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang video yang kita simak tadi? Ada yang bisa? Coba silakan Hafiz. Apa yang dilihat tadi? Video apa yang dilihat yang pertama? Membawa jenazah sambil berlari. Membawa Jenazah sambil berlari. Video kedua? Memperlihatkan seorang anak yang sedang diinfus. Oke, memperlihatkan seorang anak yang sedang diinfus. Betul? Betul? Ya. Tadi sudah betul. Apa kira-kira? Ada hubungan apa kira-kira tadi dengan kadar dan kadar? Apa hubungannya video pertama dan video kedua? Kalau video pertama tentang kematian, dia termasuk apa? Apa? Oke, termasuk ada tepuk tangan untuk bersama. Kemudian video kedua tentang apa? Video pertama tentang kematian, tentang kadar apa kadar? Kadar, karena sesuatu yang pasti terjadi. Yang kedua adalah kadar, karena bayi yang sedang diinfus, sedang sakit. Nah, kalau dia diobati, maka dia akan sembuh. Oke. Nah, Pak Guru akan membagi kelompok. Pak Guru akan membagi kelompok. Hari ini 5 kelompok. Ya. Boleh kira-kira yang berdekatan 2 orang itu membentuk satu kelompok. Boleh? Oke, ini ya. Kelompok, boleh kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, Pak Guru akan berikan soal. Soalnya berkaitan dengan kadar dan kadar. Oke, bisa kelompok 1 ke depan. Kelompok 1, silakan ke depan untuk membaca soalnya dan langsung menjawab. Oke. Atau boleh, oke, silakan ya. Di situ di depan. Nanti ditekan startnya ya. Dengan program tekan dan oke. Silakan ditekan startnya. Oke. Silakan di spin. Tuh, bentar. Oke, mendapatkan soal contoh peristiwa yang termasuk pada daerah. Silakan dibaca. Mana? Jawab tekan B. Oke, betul, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Silakan aja cepat-cepat. Waktunya cuma 40 detik. Oke, silakan diputar, spin. Ulangi. Oke. Dapat tentang takdir. Asalnya. Coba baca dulu. Takdir yang tidak bisa diubah disebut apa? Takdir. Coba tekan. Oke, bagus sekali. Misalkan kelompok. Nah, di sana.
Kan? Oke, betul sekali. Selanjutnya kelompok silakan diputar. Spin. Oke, coba tekan. Apa? Coba tekan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Yang terakhir sudah tidak, silakan. Sudah tidak diputar kan? Sudah yang terakhir ini. Coba ulang. Tekan 1, 2, 3 ya. Oke, betul sekali. Alhamdulillah, dari soal-soal yang kalian jawab setelah menyimak video yang sudah ada tentang kadar dan kadar, yang kamu jawab itu benar semua ya. Tepuk tangan. Dengan pembelajaran ini kita sudah tahu, kita bisa memahami, kita bisa menjelaskan. Nah, kalau ada orang meninggal itu ditabrak mobil, maka itu menjadi kadar, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Kemudian anak yang lahir perempuan dan laki-laki itu menjadi apa? Kadar. Karena sudah tidak bisa dirubah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas individu. Dikerjakan individu ya, masing-masing ya. Pak Guru harap kita akan bisa menjawab soal-soal yang akan Pak Guru berikan. Ini mencocokkan ya, mencocokkan. Ada 3 soal yang Pak Guru akan berikan. Ada yang mencocokkan, ada yang menyimak, ada yang mencari ayat. Ya.
mendengarkan penjelasan, kemudian mengerjakan LKPD, semuanya sudah memahami, sudah pintar semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah, kita sudah belajar materi qada dan qadar, kita sudah menyimak, kita sudah kerja kelompok, kita sudah kerja individu. Selanjutnya penutup. Ya, penutup. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba silakan. Aileen menyimpulkan materi kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan berdiri. Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Belajar tentang. Oke, apa itu qada dan qadar? Qada itu apa? Oke, tepuk tangan untuk Aileen. Kemudian coba Iksan, silakan disimpulkan pertemuan kita hari ini. Berdiri. Disimpulkan kira-kira apa contoh qada dan qadar. Bisa memberikan contoh. Contoh qadar sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qadar. Contohnya seperti apa yang tidak bisa diubah? Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oke, apa lagi? Kematian pasti datang. Oke, tepuk tangan. Yang lain? Nah, oke. Kesimpulannya dari Pak Guru, alhamdulillah, qada dan qadar itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketetapan yang sudah tidak bisa diubah dan ada ketetapan yang bisa diubah. Nah, untuk itu kita sudah tahu membedakan mana yang bisa dapat diubah dengan usaha, ada yang sudah tidak bisa kita ubah lagi. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir kita masuk pada penilaian formatif. Penilaian formatif ini bisa ke depan. Pak Guru mulai dari sini ya. Untuk soal formatifnya, satu soal saja, ya. Oke, boleh? Oke, sebelum kita mengerjakan soal formatif, kita lihat dulu. Ini. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, ciki, ciki, yes, yes, aku ceria. Oke, berdiri coba. Jadi kita akan lihat dulu. 1, 2, 3, ya. Tepuk 1, yes, tepuk 2, tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, ciki, ciki, yes, yes, aku ceria. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman. Oke, kita selanjutnya akan melaksanakan tes formatif. Oke, silakan mengerjakan soal formatif. Oke, coba tekan. Apa? Oke, betul sekali teman-teman. Pak Guru, kanan bawah, kanan bawah. Kanan bawah ini. Iya.
depan. Sadar. Sadar. Ini. Wow. Lanjut. Habis. Apa? Oke. Oke, silakan. Alhamdulillah sudah nilainya sudah ada, sudah bisa dilihat ya. Semuanya sudah dinyatakan tuntas. Alhamdulillah tuntas pada kesempatan ini. Kemudian kemudian rencana selanjutnya, rencana mata pelajaran selanjutnya. Nah, setelah mata pelajaran ini selesai, sudah dinyatakan tuntas, minggu depan kita akan masuk pada apa? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan belajar di rumahnya dengan giat, kemudian usahakan belajar dan terus belajar sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, yang bagus. Oke, demi sempurnanya kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah selesai belajar, silakan dipersiapkan bukunya, dirapikan bukunya, kemudian kita berdoa. Ya, doa dipimpin oleh Zahra. Oke, silakan. Silakan dulu, terima kasih banyak. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.